Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pertemuan ke-12. Di sini kita akan membahas mengenai dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Sebelumnya kita melihat dulu apa tujuan dari kita melakukan ini. Yang pertama, tujuannya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dasar yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, menjelaskan prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan penerapan dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif sebetulnya tergantung pada keahlian pendidik, karakteristik peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Namun, media pembelajaran pun berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Pemilihan media yang tepat sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran dapat memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan perlu memahami peran media sebagai bagian integral dalam pengalaman belajar peserta didik. Adapun dasar-dasar pertimbangan kita melakukan pemilihan media pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama harus kita pertimbangkan seperti hambatan dalam pengembangan pembelajaran dengan melibatkan pertimbangan dana, fasilitas, peralatan, waktu mengajar, dan ketersediaan sumber manusia dan material. Pertimbangan berikutnya adalah persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Menyangkut penghafalan, penerapan keterampilan, pemahaman hubungan-hubungan, dan karakteristik awal siswa seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer. Dasar pertimbangan berikutnya adalah tingkat kesenjangan dan keefektifan biaya. Dengan mempertimbangkan preferensi lembaga, guru, dan pelajar serta keefektifan biaya dalam pemilihan media. Pertimbangan berikutnya adalah kemampuan mengakomodasi penyajian stimulasi dengan melibatkan kemampuan media dalam menyajikan stimulasi yang tepat baik secara visual maupun audio. Dasar pertimbangan berikut adalah kemampuan mengakomodasi respon siswa, mencakup kemampuan media dalam mengakomodasi respon siswa baik yang tertulis, audio maupun melibatkan kegiatan fisik. Selanjutnya pertimbangannya adalah pertimbangan kemampuan mengakomodasi umpan balik. Pemilihan media harus dapat mendukung penyediaan umpan balik yang efektif dalam proses pembelajaran. Dasar pertimbangan selanjutnya adalah pemilihan media utama dan media sekunder. Penting untuk mempertimbangkan peran media utama dan media sekunder dalam penyampaian informasi, stimulasi, dan latihan tes. Dasar pertimbangan berikutnya adalah perhatian terhadap media sekunder. Penting dilakukan untuk memberikan perhatian pada media sekunder untuk mendukung pembelajaran yang beragam dan sukses. Dasar pertimbangan selanjutnya adalah proses pemilihan dan penggunaan media. Media sekunder harus dapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik dasar pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian, seperti media dipilih berdasarkan kecocokan dengan materi pembelajaran. Contoh, jika pembelajaran melibatkan penggunaan komputer, media yang dipilih harus sesuai dengan langkah-langkah menyalakan komputer. 2. Tingkat kesulitan. Pemilihan media memperhatikan tingkat kesulitan materi dan kebutuhan peserta didik. Guru harus memperjelas materi yang sulit dimengerti dalam buku atau materi lainnya. Karakteristik berikutnya adalah biaya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan biaya. Media yang dipilih harus terjangkau secara finansial. Menghindari pemilihan media mahal yang tidak memberikan manfaat signifikan.
di mana tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman materi tanpa memberatkan biaya pendidikan. Karakteristik berikutnya adalah ketersediaan. Guru harus mampu mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan perangkat di sekolah. Jika ketersediaan perangkat di sekolah rendah, guru harus memilih media alternatif, misalnya menggambarkan langkah-langkah di papan tulis. Karakteristik yang kelima adalah kualitas teknis, di mana media yang dipilih harus memiliki kualitas teknis yang baik untuk mendukung penggunaan yang efektif. Lalu, kualitas teknis yang baik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Karakteristik berikut adalah kesesuaian dengan kurikulum. Media yang dipilih harus sesuai dengan jenis media yang mendukung kurikulum yang berlaku. Kesesuaian ini memastikan bahwa media mendukung pencapaian tujuan kurikulum. Karakteristik selanjutnya adalah keterjangkauan pembiayaan. Guru yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran perlu memilih media yang terjangkau tetapi tetap bermanfaat. Berkonsultasi dengan pendidik berpengalaman dapat membantu pemilihan media yang sesuai dengan anggaran. Selanjutnya, ketersediaan perangkat keras. Jika pembelajaran melibatkan penggunaan perangkat keras khusus, guru harus memastikan ketersediaan perangkat keras tersebut di lingkungan pembelajaran. Ketersediaan perangkat keras mendukung efektivitas media pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik yang ke-9 adalah ketersediaan di pasaran. Jika guru memilih untuk membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, perlu memastikan ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu. Pendampingan media lain mungkin diperlukan untuk memahamkan siswa terhadap media yang dijual di pasaran. Yang ke-10 adalah kemudahan memanfaatkan. Media yang dipilih harus mudah difahami dan digunakan oleh peserta didik. Kemudahan pemanfaatan dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar peserta didik. Prinsip dasar dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, relevansi konten yang tinggi, variasi gaya pembelajaran, varian gaya pembelajaran, ketersediaan teknologi, umpan balik, efisiensi biaya, tujuan pembelajaran yang jelas, karakteristik peserta didik yang diperhatikan, konteks pembelajaran yang dipahami, kemudahan penggunaan sebagai faktor penting, dan tingkat interaktivitas yang sesuai. Penerapan media pembelajaran dalam proses pembelajaran terdiri atas yang pertama penggunaan gambar dan grafis, audio visual, presentasi multimedia, simulasi dan permainan edukatif, papan interaktif, aplikasi dan perangkat lunak pendidikan, media sosial dan kolaborasi online, e-book dan materi digital, webinar dan konferensi online, podcast pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, canggih dan efektif. Media pembelajaran berbasis TIK. Jenis-jenis media canggih yang pertama media auditif. Penggunaan suara dan rekaman audio untuk meningkatkan pemahaman melalui pendengaran. Selanjutnya media visual, pemanfaatan gambar, grafis atau diagram untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih visual. Selanjutnya media audio visual, kombinasi suara dan gambar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Pemanfaat teknologi dalam proses belajar mengajar selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran berbasis TIK. Teknologi mempermudah akses informasi dan interaksi dengan materi, membantu siswa memahami pelajaran lebih mendalam, serta mendukung proses belajar mengajar secara efisien. Media pembelajaran berbasis TIK diharapkan membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan menciptakan pengalaman belajar dinamis dan interaktif.
Dari materi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemilihan media pembelajaran didasarkan pada faktor biaya, waktu, tenaga, efektivitas, efisiensi, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi tempat belajar. Media harus sesuai dengan materi, mudah digunakan, relevan dengan kurikulum, serta mendukung gaya belajar siswa. Prinsip pemilihan menekankan kesesuaian media dengan tujuan dan konten, interaktivitas, serta efisiensi. Penggunaan media seperti gambar, video, simulasi, dan teknologi digital meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memperkaya proses belajar dan membuatnya lebih menarik dan interaktif. Terima kasih, demikianlah materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.